Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, selain atas Allah Subhanahu wa taala, maka ia jatuh dalam kesyirikan, ia jatuh dalam kekufuran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'malun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhawat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Al-an wasalna fi الموضوع أنواع من الشرك. موضوعنا اليوم أنواع من الشرك. ما زلنا في الوحدة الثالثة. طيب، أنواع الشرك يعني jenis-jenis kesyirikan. Minha al-halfu bi ghairillah. Di antara jenis kesyirikan itu adalah al-halfu bi ghairillah. Artinya bersumpah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang biasa disebut al-yamin ya, atau al-qasam, bersumpah. Taib. Maknahu al-qasamu bil mu'azzami li ta'kidil azmi ala fi'li syai'in aw tarkihi. Makna daripada al-halfu bi ghairillah atau secara umum al-halfu artinya adalah bersumpah, maknahu yaitu bersumpah bil mu'azzami, demi yang dia agungkan, itu bersumpah demi yang ia agungkan, li ta'kidil azmi ala fi'li syai'in aw tarkihi, untuk atau atas yang ia agungkan, untuk menegaskan tekadnya untuk melakukan atau ia tinggalkan. Jadi seseorang itu bersumpah demi yang ia agungkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau untuk meninggalkan suatu pekerjaan. Di antaranya lagi adalah seseorang itu bersumpah adalah untuk menguatkan argumentasinya, untuk menguatkan pendapatnya sebagai pembenaran untuk dirinya. Dan sumpah ini seharusnya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan diperuntukkan selain kepada Allah, maka ia bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Fal halfu bisyai' ta'zimun lahu. Maka bersumpah atas sesuatu itu adalah bentuk pengagungan kepadanya. Makanya dilarang oleh ulama untuk bersumpah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tatkala seseorang itu bersumpah kepada sesuatu itu, maka ia mengagungkan sesuatu tersebut, dan keagungan ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'zimu haqqul lillahi ta'ala la yanbaghi li ghairihi. Pengagungan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh diperuntukkan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faliza, maka dengan itu, la yahillul halfu bi ghairillah mahma kana 'izamul mahlufi bihi, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kal malaika, Makkah, Masjidin Nabawi wa ghairiha. Maka pengagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak seyogyanya dilakukan, tidak seyogyanya, tidak sepantasnya seseorang mengagungkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh bersumpah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itulah yahillul halfu bi ghairillah, tidak dihalalkan dan tidak dibenarkan, tidak disahkan seseorang itu bersumpah selain hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahma kanal amr, bagaimanapun, tidak ada alasan, bagaimanapun besarnya yang diagungkan tersebut. Karena bagaimanapun besarnya, Allah yang maha besar, bagaimanapun besarnya, ia tetap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang makhluk, seorang manusia tidak boleh bersumpah kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Seperti seseorang bersumpah, ya, al-halfu
bersumpah demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ucapkan demi Nabi, wan nabiyyi wal malaikati wal ka'bata wa masjidin nabi. Saya bersumpah demi Nabi, saya bersumpah demi malaikat, demi Ka'bah, demi malaikat, demi Masjid Nabawi dan seterusnya, demi bapak saya, wa ummi wa abi. Itu semua adalah hal yang diharamkan dalam bersumpah. Seorang hamba hanya boleh bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda halnya. Allah Subhanahu wa taala jelas Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada makhluknya. Falizalika najid fil Quran Karim qala Allah taala wal asri, demi waktu, wal fajri, demi waktu fajar, walayalin ashr. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah atas makhluknya, dan makhluk hanya boleh bersumpah kepada penciptanya. Wa qad ajma'al ulama ala anna al-yamin la takunu illa billah. Dan disepakati oleh para ulama, ini adalah ijma' para ulama bahwa al-yamin, bersumpah, tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La takunu illa billah. Tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersumpahlah Anda mengatakan billahi atau tallahi atau wallahi, demi Allah Subhanahu wa taala. Atau bi sifatihi, atau dengan sifatnya, war-rahman wal malik wal qudusi, itu boleh. Dengan nama-nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha agung. Wa ajma'u 'alal man'i minal halfi bighairi. Ulama kita disepakati bahwa tidak boleh bersumpah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh bersumpah selain kepadanya. Wa qad ja'at ahaditsun katsiratun fin nahyi 'anil halfi bighairillah. Sudah banyak hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, larangan bersumpah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, "Man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, selain atas Allah Subhanahu wa taala, maka ia jatuh dalam kesyirikan, ia jatuh dalam kekufuran, wal iyad billah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam bab An-Nazar wal Aiman. Wa minha, di antaranya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk kalian bersumpah demi bapak-bapak kalian, orang tua kalian. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang harus bersumpah, maka bersumpahlah kepada Allah Subhanahu wa taala atau diam. Kalau memang harus ia sampaikan, ia kuatkan argumennya dengan sumpah, maka bersumpahlah dengan mengatakan demi Allah. Demi Allah yang maha pengasih, demi Allah yang maha penyayang, dan yang lainnya di antara sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa min amsilatil halfi bi ghairillah, di antara contoh yang lain yang merupakan sumpah atas selain Allah Subhanahu wa taala, masya'a ala alsinatin katsirin minal khalq. Ya, yang banyak terjadi, yang terbiasa di kalangan manusia, yang banyak terjadi atau yang terbiasa diucapkan dari sebagian orang, kaqaulihim, seperti ucapan-ucapan mereka, wan nabiyyi, demi nabiku, war rasuli, demi rasul, wal ka'bati, demi Ka'bah, wal haramis syarif. Nah, ini demi haram yang mulia. Ini semuanya adalah hal yang dilarang. Hadza mamnu' mahma kana hadzal izam. Bagaimanapun agungnya yang disumpahi tersebut, bagaimanapun agungnya yang ia ucapkan tersebut. Ka'bah, betapa agungnya Ka'bah, betapa mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril misalnya. Namun bagaimanapun mulianya yang disumpahi tersebut, itu tidak boleh kecuali hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha haram.
Hadza mamnu', hadza minasyirki. Ini adalah bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ia kufur, ia syirik. Wal iyadu billah. Wa qad warada fi sunnati an-nahyu 'anit talaffuz bi 'ibaratin tusawwi baina Allahi wa ghairihi. Wa qad warada maknahu wa qad dzukira fi sunnah. Dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan an-nahyu, larangan, 'anit talaffuzi, dengan lafaz-lafaz, bi'ibaratin, lafaz-lafaz ungkapan, allati tusawwi, yang menyamakan baina Allah, antara Allah, wa ghairihi, dengan selain Allah. Ucapan-ucapan, lafaz-lafaz yang menyamakan antara Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, au tusnadun nata'ija ila Allah ila ghairillahi ta'ala, atau ia hasilkan, atau hasil yang ia capai itu dia sandarkan selain kepada Allah. Ya, ketika dia selesai melakukan sesuatu atau terbebas dari sesuatu, ya, hasil yang ia capai itu dia sandarkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang mengeluarkan dia dari yang membebaskan dia dari kesulitan tersebut. Ia pula Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keberhasilan kepadanya. Maka tidak boleh seseorang menyebutkan suatu ungkapan-ungkapan yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, mislu qauli, seperti yang biasa diucapkan oleh sebagian orang, Masya Allahu wa syi'ta. Ini ada persamaan, menyamakan Allah dengan selain Allah. Masya Allah wa syi'ta, ada haram. La taqul misla hada, enggak boleh. Ya. Masya Allahu wa syi'ta. Ya. Seandainya bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu, ini karena adalah kehendak Allah dan juga kehendakmu. Ini semuanya adalah dilarang karena adanya harful atfi. Hunaka harful atfi. Harful atfi yakni al-ma'iyah, yufidul ma'iyah. Huruf ataf waw yang artinya dan ini adalah mengandung makna kebersamaan. Tatkala Anda mengatakan ini karena Allah dan karena engkau, maka kata dan di sini menunjukkan bahwa Anda menyamakan Allah dengan si fulan. Maka tidak boleh Anda mengatakan Masya Allahu wa syi'ta. Ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Taib. Ada mamnu'. Ini adalah hal yang tidak boleh, hal yang dilarang. Atau dia mengatakan au qala laula ad-dawa'u la halaktu. Ada mamnu'. Naam taban. Ada yashrabu ad-dawa' thumma 'ulija min al-barad. Walakin alladhi syafahu huwa Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh seseorang ketika sembuh dari penyakitnya dan mengatakan sekiranya bukan karena obat ini, maka saya mungkin sudah meninggal. Itu hal yang tidak boleh. Sekiranya bukan karena obat ini, mungkin dia sudah binasa. Alhamdulillah karena obat ini dia sembuh. Maka ucapkanlah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemudian obat ini. Mungkin itu boleh diucapkan. Tapi tidak boleh dengan sesegera mungkin Anda mengatakan demi obat ini, dikarenakan obat ini, sehingga saya sembuh dari penyakit, saya bebas dari penyakit tersebut dan seterusnya. Wa huwal qail laulal kalbu ladakhala al-lissu al-manzilah. Nah, ini juga ucapan yang sering kita dengar di kalangan orang-orang. Sekiranya bukan karena anjing penjaga itu, maka pencuri sudah masuk ke dalam rumah. Padahal itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah yang menggerakkan kita untuk bisa mencegah segala sesuatunya. Sekiranya Allah tidak menggerakkan kita, maka kita akan tidak bisa melakukan apa-apa. Maka semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali mengucapkan kalimat-kalimat seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau sekiranya bukan karena obat ini, ya, obat inilah yang menyembuhkan dia.
sekiranya bukan karena anjing ini maka sudah masuk pencuri tersebut. Itu semua adalah hal-hal yang dilarang. Wal wajibu nisbatu dzalika ila Allah wahdah. Maka yang wajib bagi kita adalah tugas kita sebagai seorang hamba, apapun yang terjadi kepada kita, nisbatkan, sandarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu, hanya kepadanya satu-satunya. Fa yaqulu rajulun, maka seseorang hendaknya mengatakan masya Allah wahdah. Ya. Laulallahu la halaktu. Anda sebutkanlah masya Allah wahdah. Ini semua kehendak Allah satu-satunya. Sekiranya bukan karena Allah, saya sudah meninggal. Karena Allah yang akan mencabut nyawa Anda. Bukan karena obat sehingga Anda tidak meninggal. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan katakanlah, laulallahu la dakhala lissul manzila. Sekiranya bukan karena Allah, maka pencuri itu sudah masuk ke dalam rumah. Jangan katakan laulal kalbu. Sekiranya bukan karena anjing penjaga tersebut, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ikhwan wa akhawat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Wa hunaka alfazun katsiratun min hadzal qabil sya'i'atun ala alsinatin katsirin minan nas. Dan masih banyak lafaz-lafaz ya, yang syai', yang sering dan biasa terjadi, yang biasa diucapkan oleh sebagian orang dalam masyarakat kita. Seperti ucapan mereka, laulal qaidu lahuzimal jaish. Sekiranya bukan karena komandannya, karena pimpinannya, maka tentara itu sudah terkalahkan. Sekiranya bukan karena komandannya atau pimpinannya, maka tentaranya sudah atau prajuritnya sudah terkalahkan. Wa minha laula jahdul mukhlisina lama najaha hadzal amr. Ya, ucapan yang seperti ini juga yang mengatakan jikalau bukan karena kesungguhan usaha orang-orang yang tulus itu, urusan ini tidak akan berhasil dan selesai. Semuanya ini kalimat-kalimat yang tidak boleh. Ya. Au qala sanahzimul aduwa wa nuhaqqikun nasrah. Yang mengatakan kami akan mengalahkan musuh dan akan meraih kemenangan. Kullu hadza khata' wa khatir. Ini semua adalah salah dan bahaya ucapan yang seperti ini. Was sahih, yang benar ikhwan wa akhawat, mislu hadhil aqwal. Ayyaqulu rajulun laulallahu tsummal qa'id lahuzima al-jaishu. Sekiranya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian maka istamil summa laisal wa. Pakai kata summa, kemudian, bukan kata wa atau dan. Jangan katakan masya Allahu wa syi'ta, tapi ucapkan masya Allahu thumma syi'ta. Ya. Baik. Laulallahu thummal qa'idu lahuzimal jaish. Sekiranya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian komandannya, maka tentara itu terkalahkan. Itu boleh. Maka gunakan kata kemudian atau summa. Au qala laulallahu thumma jahdul mukhlisina lama najaha hadzal amr. Sekiranya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juhudnya orang-orang yang ikhlas ini, usahanya orang-orang yang berhati mulia ini, maka urusan ini tidak akan berhasil, tidak akan selesai. Ya. Jadi Anda boleh mengatakan seperti itu. Sekiranya bukan karena Allah, kemudian ketulusan orang-orang ini, maka urusan ini tidak akan selesai. Aulak yaqul sanahzimul aduwa insyaallahu wa nuhaqqiqul nasra. Kita akan mengalahkan musuh insyaallah. Karena Allah, kita akan mengalahkan musuh dengan kehendak Allah, wa nuhaqqiqun nasrah, dan kita akan meraih kemenangan. Itu boleh.
hadirkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, na'ti ila maudu'in jadid. Qauluhu ta'liqul khayti wal halaqati wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Ya. Menggantungkan benang atau berupa tali, wal halaqati simpul atau gelang, wa nahwihima atau yang sejenis dari dua tersebut, dengan tujuan li raf'il bala au daf'ihi, dengan tujuan adalah untuk menghilangkan bala, untuk menghilangkan musibah atau penyakit yang dideritanya, atau untuk mencegahnya. Al-farqu baina raf'il bala wa daf'i, perbedaan antara raf'ul bala dengan daf'ihi, ya. Raf'ul bala adalah mengangkatnya, menghilangkannya, ya, setelah penderitaan atau musibah itu datang. Musibah itu sudah datang duluan, kemudian ia hilangkan. Ada raf'ul bala. Wa daf'ihi, ya, sebelum datang musibah tersebut, ia cegah. Ia mencegah penyakit atau musibah tersebut. Mereka lakukan dengan benda-benda tertentu yang ia ikatkan, dia kalungkan, atau dia gelangkan, atau dia simpan di bagian, dia gantungkan di bagian tubuhnya, di bagian tubuh tertentu. Dan biasa ini digunakan kepada bayinya yang baru lahir, atau kepada orang yang mau bepergian jauh, dan seterusnya. Wal'iyadu billah, hadza minasyirk. Ini adalah bagian daripada kesyirikan. Yu'alliku ba'dun nasi fi 'unuqihi, sebagian orang, ya, mereka menggantungkan benang itu di lehernya. Au yalbasu fi yadihi khaitan, atau ia pakaikan di tangannya, ya, berupa benang, wa nahwahu, atau sejenisnya. Wa yazunnu an hadhihi al-khuyut tu'alijul amrad, dan mereka menyangka bahwa benang-benang atau ikatan ini, tali ini, itu bisa mencegah penyakit atau bisa mengobati penyakit yang diderita si sakit tersebut. Au tamna'ul isabata minal ain, atau mampu mencegah dari penyakit ain. Ini semua adalah bentuk kesyirikan. Hadza minasyirki ya ikhwan. Hadza minasyirki ya akhwat. Wa dzalika minal umuri allati la taliqu bil aqlil muslimil ladzi kammalahu Allahu bid-din wa harrarahu minal wasaniyat wal khurafat. Ya, maka dengan itu, demikian itu adalah merupakan dari perkara-perkara yang la taliqu bil aqlil muslim, yang tidak bisa diterima oleh akal seorang muslim. Seorang akal yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menerimanya. Bagaimana seseorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Wadu Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah disembuhkan, mintalah dijauhkan dari penyakit dengan penuh keyakinan. Wadu Allah wa antum muqinuna bil ijabah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah kepada Allah, Anda yakin doanya dikabulkan oleh Allah, niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah perkara yang tidak bisa diterima oleh seorang akal yang sehat. Al-aql muslim, akal seorang muslim. Alladzi kammalahu Allahu bid-din, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan baginya dengan agamanya. Wa harrarahu minal wasaniyat, dan Allah bebaskan ia dari menyembah patung, wal khurafat, dan khurafat, yaitu takhayul. Ini adalah bentuk takhayul semua. Ini adalah semua bagian daripada bentuk-bentuk takhayul yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ilajal amradi, sesungguhnya mengobati sakit atau penyakit, la yakunu bil asbabil muharramah. Ya, itu tidak boleh dilakukan dengan asbab alat-alat atau cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yakunu bil adwiyati sahiha an-nafi'ah. Namun untuk mencegah penyakit, untuk mengobati penyakit adalah dengan cara-cara yang benar, yang bermanfaat, dengan obat
cara dan alat yang benar, yang tidak diharamkan, yang bermanfaat baginya. Wa nahwiha, atau yang sejenisnya, minal asbabil mubahah, dari asbab-asbab yang mubah, yang dibolehkan. Ma'al i'timadi 'ala Allahi wal i'tiqadi bi annahu wahdahu wan nafi'ud dar. Ya, dengan menyandarkan sepenuhnya kepada Allah, bertawakal. Anda berusaha lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu, dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyembuhkan, yang bisa memberikan manfaat, dan Allah pula yang memberikan mudarat. Allah yang memberikan manfaat, dan Allah pula lah yang punya hak dan kemampuan untuk memberikan mudarat kepada makhluknya. Wa qad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil umur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perkara-perkara yang seperti ini. Fahina ma ra'a rajulan labisan halaqatan, dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan, melihat seorang laki-laki yang memiliki halaqah, simpul atau gelang masnu'atan minas sufri, yang terbuat dari kuningan. Angkara alaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya, hazal fi'la, perbuatan ini, kama jaa fil hadis syarif, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang mulia. An Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufrin. Nabi melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada gelang terbuat dari sufrin, kuningan. Faqala, maka Nabi mengatakan, ma hazihi? Ya. Apa ini? Untuk apa gelang ini? Faqala hadzal rajul, seorang laki-laki ini menjawab, minal wahina, ini adalah jimat. Faqala inzi'ha, kata Nabi, inzi'ha, singkirkan itu, hilangkan, buang, lepaskan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha la taziduka illa wahna, sesungguhnya tidak akan menambah kekuatanmu, tidak akan menambah barakah kepadamu, kecuali bahkan akan menambah kelemahan kepadamu, bahkan akan menambah kesengsaraan kepadamu. Inzi'ha, kata Nabi, lepaskan itu, singkirkan. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan, kata Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Sesungguhnya kalau Anda meninggal dalam keadaan seperti ini, gelang ini masih berada padamu, jimat ini masih Anda gunakan, ma aflahta abadan, Anda tidak akan beruntung selama-lamanya. Di dunia wal akhirah. Idza mutta wa anta ala dhalik. Apabila Anda meninggal masih dalam keadaan seperti pemahaman Anda ini. Wal iyadu billah. Hadzal hadis fi musnad Imam Ahmad. Baik. Wa ra'a Hudzaifah radhiyallahu anhu rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu wa tala qawlahu ta'ala wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Nakhtimu bihadzal ayah. Hudzaifah radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada benang, ada lilitan benang, ya, dengan alasan itu adalah untuk mencegah dari penyakit. Salah satunya adalah penyakit demam, wallahu alam. Faqata'ahu, lalu Hudzaifah radhiyallahu anhu memotongnya. Lalu disampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari kesyirikan apapun jenisnya. Dan kembalilah berdoa, beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya Allah akan senantiasa mengijabah doa kita selama kita menjadi mukmin yang baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qulna qara'na kulla yawm fi salatina aw fi ghairi shalah. Fi surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan.